Pelatih Persija dibuat terkejut setelah melihat kemenangan meyakinkan Persib atas Borneo FC. Laga panas yang penuh drama bukan hanya mengubah jalannya kompetisi, tetapi juga memanaskan persaingan dua rival klasik di papan atas. Mulai dari keputusan berani memainkan Fitrah Maulana sebagai starter, momen tegang antara Tom Haye dan Beckham, hingga dominasi Persib yang meruntuhkan pertahanan kokoh Borneo, semuanya menjadi sinyal kuat bahwa Maung Bandung benar-benar bangkit. Dan kini, kemenangan ini membuat Persib hanya selangkah lagi menempel ketat Persija di klasemen. Sebelum kita lanjut membahas bagaimana reaksi pelatih Persija dan apa dampaknya bagi persaingan gelar juara, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kamu nggak ketinggalan update panas dunia sepak bola Indonesia. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Persib bisa menyalip Persija dalam beberapa laga ke depan? Dan bagaimana seharusnya Persija merespons kebangkitan Maung Bandung? Yuk bahas bareng! Kemenangan Persib Bandung atas Borneo FC dalam laga tunda BRI Super League 2025 langsung mengguncang dinamika persaingan papan atas. Pertandingan yang berlangsung panas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu bukan sekedar kemenangan biasa. Persib tampil dominan, agresif, dan berhasil mematahkan reputasi Borneo sebagai tim dengan pertahanan paling kokoh musim ini. Hasil 3-1 tersebut bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga membuat pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, ikut angkat bicara. Souza mengaku terkejut melihat performa Persib yang tampil sangat meyakinkan sepanjang laga. Menurutnya, cara Persib mengontrol permainan dan menekan Borneo menunjukkan bahwa Maung Bandung kini berada dalam tren peningkatan signifikan. Dengan jarak poin yang semakin tipis, hanya selisih 1 angka di klasemen, kemenangan Persib ini otomatis menjadi alarm serius bagi Persija yang sedang menikmati masa jeda kompetisi karena agenda SEA Games. Rivalitas klasik Persib-Persija pun semakin memanas. Kemenangan Persib tidak hanya memperketat persaingan gelar, tetapi juga meningkatkan tensi jelang pertemuan kedua tim pada Januari 2026 mendatang. Banyak pihak menilai laga itu akan menjadi salah satu duel paling menentukan musim ini, terutama melihat konsistensi Persib yang kian menanjak. Namun kemenangan Persib atas Borneo tidak terjadi begitu saja. Ada keputusan besar yang diambil sebelum pertandingan yang menjadi titik balik jalannya laga. Salah satunya adalah keberanian memainkan kiper muda Fitrah Maulana sebagai starter. Keputusan inilah yang membuka babak baru perjalanan Persib dalam perebutan puncak klasemen. Keputusan Persib Bandung menurunkan Fitrah Maulana sebagai starter langsung menjadi perhatian besar jelang duel panas melawan Borneo FC. Laga tunda yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu bukan sekadar pertandingan biasa. Tekanan untuk merangsek ke puncak klasemen membuat setiap pilihan pemain menjadi sorotan, terutama di posisi krusial seperti penjaga gawang. Karena itu, ketika nama Fitrah muncul dalam daftar 11 pertama, publik sontak bertanya-tanya apa yang melatar belakangi keputusan tersebut. Pelatih Persib, Boyan Hodak, menegaskan bahwa keputusan memainkan Fitrah tidak lahir secara tiba-tiba. Ia menyebut penentuan kiper sepenuhnya berada di tangan pelatih kiper Mario Djodjic. Menurut Boyan, Djodjic telah melakukan evaluasi mendalam selama sesi latihan dan melihat bahwa Fitrah adalah pemain yang paling siap untuk turun sejak menit awal, bukan karena eksperimen atau pertimbangan usia, tetapi murni karena kesiapan teknis yang dibutuhkan tim. Di tengah tekanan besar untuk meraih 3 poin, Boyan menunjukkan keyakinan penuh pada laporan tim pelatih kiper. Ia mengungkap bahwa dalam pertandingan sebesar ini tidak ada ruang untuk perjudian. Fitrah diturunkan karena ia dinilai siap, dan itu menjadi dasar kuat mengapa Persib mengambil keputusan berani tersebut. Meski laga kontra Borneo FC menjadi debut pentingnya sebagai starter, Fitrah Maulana tampil jauh dari kesan gugup. Boyan Hodak memuji ketenangan sang kiper muda yang berhasil menjaga fokus meski tekanan datang bertubi-tubi. Bahkan setelah kebobolan 1 gol di babak pertama, mentalitas Fitrah tetap stabil dan tidak mengganggu performanya sepanjang pertandingan. Fitrah menunjukkan kemampuan membaca permainan yang matang untuk ukuran pemain muda. Ia beberapa kali membuat keputusan penting saat menghadapi serangan cepat Borneo FC, termasuk ketika harus keluar dari sarangnya untuk memotong aliran bola. Tidak hanya itu, distribusi bolanya pun berjalan rapi, membantu Persib menjaga ritme serangan dan tidak goyah di fase transisi. Boyan menilai performa ini sebagai bukti bahwa Fitrah memang telah siap mengemban peran besar ketika dibutuhkan.
Kendati demikian, ia menegaskan kembali bahwa kelanjutan menit bermain Fitrah akan tetap dievaluasi oleh pelatih kiper Mario Jojic. Kesiapan teknis tetap menjadi acuan utama, bukan nama besar, bukan usia. Debut penuh tekanan ini menjadi langkah pertama yang sangat meyakinkan bagi Fitrah, sekaligus menunjukkan bahwa keputusan Persib bukan keputusan yang keliru. Situasi di bawah Mister Persib Bandung memasuki fase menarik setelah Fitrah Maulana tampil sebagai starter melawan Borneo FC. Tejapaku Alam sebenarnya hanya mengalami cedera ringan dan dinilai bisa kembali tampil pada laga berikutnya. Namun, keputusan tim pelatih menunjukkan bahwa kesiapan di latihan adalah faktor utama, bukan sekadar nama besar. Pelatih kiper, Mario Jojic menjadi sosok sentral dalam penentuan siapa yang layak memulai pertandingan. Menurut Boyan Hodak, Jojic menilai Fitrah sebagai pemain yang paling siap secara teknis dan mental menjelang laga krusial tersebut. Tidak ada kejutan atau spekulasi, semua diputuskan melalui pengamatan rutin di sesi latihan. Filosofi ini mempertegas bahwa Persib mengedepankan meritokrasi, terutama untuk posisi yang sangat menentukan seperti penjaga gawang. Kini, persaingan sehat antara Teja dan Fitrah menjadi dinamika penting dalam perjalanan Persib di musim ini. Keputusan Boyan Hodak menurunkan dua pemain muda, Nazril Alvaro dan Fitrah Maulana, menjadi bukti nyata bahwa ia tidak pernah menjadikan usia sebagai patokan. Boyan menegaskan bahwa satu-satunya parameter yang ia lihat adalah kesiapan dan kualitas individu di lapangan. Menurutnya, para pemain tersebut tampil bukan karena eksperimen, melainkan karena menunjukkan performa konsisten selama latihan. Selain Nazril dan Fitrah, Boyan juga memberi perhatian khusus kepada sejumlah pemain muda lain yang terus dipantau, termasuk Zulkifli Lukmansyah yang dinilai memiliki potensi besar. Filosofi Boyan jelas, pintu tim utama selalu terbuka bagi siapapun yang siap berjuang dan memanfaatkan kesempatan. Dukungan ini menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat di skuad Persib, sekaligus menegaskan bahwa regenerasi pemain berjalan dengan baik di tubuh Maung Bandung. Laga Persib Bandung kontra Borneo FC tidak hanya dipenuhi tensi serangan dan permainan cepat, tetapi juga menyajikan momen panas yang terjadi di antara dua pemain andalan, Tom Haye dan Beckham Putra. Insiden itu bermula ketika Persib membangun serangan dari sisi kiri yang ditempati Beckham. Setelah menerima bola, Beckham mencoba menginisiasi penetrasi dan melihat Tom Haye berlari di ruang kosong untuk meminta umpan. Namun ketika Beckham melepaskan umpan terobosan, bola tidak bisa dijangkau Tom Haye yang mengharapkan bola diarahkan langsung ke kakinya. Reaksi spontan pun terjadi. Tom Haye terlihat melampiaskan kekesalannya, mengangkat tangan dan berteriak lantang ke arah Beckham. Tidak terima ditegur keras, Beckham membalas dengan kata-kata yang menunjukkan ketidaksenangannya terhadap sang senior. Momen panas itu sempat menyita perhatian penonton dan rekan setim. Meski begitu, insiden tersebut tidak berlarut panjang dan keduanya kembali fokus pada jalannya pertandingan. Situasi seperti ini terbilang wajar dalam atmosfer pertandingan besar yang dipenuhi tekanan. Justru momen itu menjadi gambaran intensitas Persib yang benar-benar tampil total demi meraih kemenangan penting. Pada akhirnya, Persib tetap mampu menjaga ritme dan mengamankan kemenangan 3-1 atas Borneo FC. Kemenangan Persib Bandung atas Borneo FC menjadi salah satu pencapaian paling mencolok musim ini. Borneo datang ke Bandung dengan status sebagai tim dengan pertahanan paling solid di liga, di mana mereka nyaris selalu hanya kebobolan 1 gol dalam setiap laga. Namun Persib justru tampil sebagai tim pertama yang mampu meruntuhkan tembok kokoh tersebut dengan mencetak 3 gol ke gawang Nadeo Argawinata. Sejak babak pertama, Persib tampil agresif dan berani menekan lini pertahanan Pesut Etam. Pergerakan cepat di lini tengah dan sayap membuat Borneo kesulitan menjaga kedalaman pertahanan mereka. Bahkan jika melihat peluang yang tercipta sepanjang pertandingan, Maung Bandung berpotensi menambah gol lebih banyak. Nadeo tampil cukup impresif dan beberapa kali menggagalkan peluang emas Persib, namun tetap tak mampu menahan gelombang serangan yang konsisten. Di sisi lain, Borneo FC sempat memberikan ancaman di menit-menit akhir, namun Persib kembali memperlebar jarak lewat gol Sadir Ramdhani yang memastikan kemenangan telak.
Bagi Borneo, laga ini menjadi hari buruk, diakui langsung oleh gelandang mereka, Ahmad Agung. Sementara bagi Persib, kemenangan ini bukan sekedar tambahan 3 poin, melainkan penegasan bahwa mereka kini menjadi salah satu tim paling berbahaya dalam perburuan gelar musim ini. Kemenangan Persib Bandung atas Borneo FC tidak hanya berdampak pada kepercayaan diri tim, tetapi juga langsung mengguncang papan atas klasemen BRI Super League 2025. Tambahan 3 poin membuat Persib kini mengoleksi 28 poin, hanya terpaut 1 angka saja dari Persija Jakarta yang berada di peringkat kedua. Kondisi ini membuat persaingan menuju puncak klasemen semakin panas, terutama karena Persib masih menyimpan 1 laga tunda yang berpotensi mengubah peta kekuatan di papan atas. Sementara itu, Persija tengah meliburkan skuadnya karena jeda kompetisi guna mendukung agenda Timnas Indonesia di SEA Games. Situasi ini secara tidak langsung memberi keuntungan bagi Persib yang sedang berada dalam tren positif. Performa Maung Bandung yang menanjak, termasuk kemenangan besar 4-1 atas Madura United sebelumnya, menjadi sinyal kuat bahwa mereka siap menekan rival berat mereka tersebut. Di sisi lain, Borneo FC yang selama ini kokoh di puncak harus rela merasakan ketatnya kejaran tim-tim besar. Kemenangan Persib seolah menjadi alarm bagi Persija untuk lebih waspada dalam menjaga posisi mereka. Dengan kondisi kedua tim sama-sama stabil, persaingan menuju pertengahan musim dipastikan semakin sulit diprediksi. Setelah menumbangkan Borneo FC, fokus Persib perlahan mulai bergeser ke laga besar berikutnya. Duel klasik melawan Persija Jakarta yang akan digelar pada 11 Januari 2026. Menariknya, Boyan Hodak bahkan mengakui bahwa pikirannya lebih tertuju pada pertandingan melawan Persija ketimbang menghadapi Borneo FC. Pernyataan itu ia sampaikan setelah kemenangan 4-1 atas Madura United pekan sebelumnya, menunjukkan bahwa laga El Clasico Indonesia ini memiliki arti penting bagi perjalanan Persib musim ini. Pertandingan melawan Persija diprediksi akan menjadi salah satu laga penentu dalam persaingan gelar juara. Kedua tim berada di puncak performa, memiliki materi pemain kuat, serta didukung rivalitas panjang yang tak pernah kehilangan tensinya. Mauricio Souza di kubu Persija pun tentu menyadari bahwa Persib kini menjadi ancaman nyata setelah tampil perkasa di beberapa laga terakhir. Dengan tren positif dan kedalaman skuad yang semakin solid, Persib memiliki modal kuat untuk menghadapi Macan Kemayoran. Namun Boyan tetap menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan memastikan setiap pemain yang tampil adalah pemain yang benar-benar siap. Laga Persib kontra Persija bukan sekedar pertandingan besar, tetapi momentum yang bisa mengubah arah persaingan juara musim ini.